Berikut ini settingan wajib di HP Oppo. Jadi untuk kalian yang mungkin baru beli HP Oppo, ingin mengatur HP-nya dengan cara cepat, berikut hal-hal yang perlu kalian setting. Pertama yang perlu kalian setting kalau di HP Oppo yaitu pengaturan keyboardnya. Keyboard di HP Oppo kalau baru beli dia banyak sekali fitur yang aktif yang mungkin tidak kita pakai. Di sini dia pakai emoji keyboard. Kalau emoji keyboard, pilih icon touch ini, kemudian pilih menu yang namanya, dia ada pengaturan. Nah, pengaturan ini pilih lainnya. Kalian bisa lihat di bagian masukan. Nah, di sini ada spasi otomatis, koreksi otomatis dimatikan kalau kalian yang pakai emoji keyboard. Ada pengaturan baris angka juga kalau kalian ingin menampilkan. Nah, ya seperti ini baris angka. Kalau kalian tidak suka dengan keyboardnya itu, bisa diganti di bagian pengaturan sistem, pilih keyboard dan metode input. Nah, kelola papan ketik. Kalau kalian tidak suka dengan emoji keyboard, dimatikan saja, pakai yang Google Keyboard. Kalau Google Keyboard untuk settingnya sama saja, seperti ini. Nah, pilih icon gear ini, pilih preferensi, tampilkan baris angka, kemudian ukuran keyboardnya silakan diatur, kemudian tema, koreksi teks dimatikan, yang ini saran kata berikutnya, koreksi otomatis dan periksa ejaan, kemudian ketik geser dimatikan semua, dan untuk susunan menu ini bisa kita atur di icon 3 titik. Nah, kita tambah saja icon yang sering kita gunakan. Misalnya setting, kemudian terjemahan. Nah, seperti itu. Jadi papan klip diaktifkan juga supaya setiap kita copy paste akan muncul di situ. Selanjutnya yang perlu kita setting yaitu rekam layar di bagian ini. Cari perekam layar. Nah, yang ini tekan lama. Aktifkan tombol rekam suara sistem, rekam suara mikrofon. Karena bawaannya itu tidak aktif. Jadi pas kita merekam tidak ada suara, harus diaktifkan yang ini. Dan kameranya kalau yang kita pakai, biasanya kamera kalau yang baru pemula dia mengaktifkan tombol ini. Kalian buka, terus pilih icon hexagonal, ini, pilih watermark. Nah, aktifkan watermark. Perangkat sama kata-kata yang bisa kita custom nama kalian atau lain-lain. Bisa juga tambahkan watermark waktu. Selanjutnya kalian bisa hapus aplikasi yang tidak dipakai. Nah, seperti ini kalau kita beli HP baru banyak sekali aplikasi. Tekan lama pilih info aplikasi, pilih bongkar di sini. Kemudian ulangi pada aplikasi yang tidak kita pakai. Tekan lama pilih hapus, pilih hapus. Nah, kalian ulangi pada aplikasi yang lain, lanjutkan saja. Kemudian kita bisa ngatur pusat kontrol yang ini. Nah, yang ini kalau kalian ingin mengatur, pilih icon pensil. Saya biasanya menambahkan icon yang mungkin belum muncul di sini di atas. Caranya kalian bisa pilih icon plus, misalnya kunci layar. Dan setelah itu kita bisa mengurangi dengan cara pilih icon minus. Untuk icon yang sering saya urutkan, yang paling sering saya akses yaitu lokasi. Urutkan ke awal. Kemudian hotspot. Kemudian masih banyak lagi, misalnya center. Kalian urutkan saja. Bluetooth. Jadi dia tampil 6 icon ketika kita buka. Kemudian kembali. Nah, bisa kalian kalau kita lihat dia 6 icon yang sering kita akses itu langsung bisa kita akses tanpa harus beralih seperti ini. Silakan di custom sesuai dengan keinginan masing-masing. Dan untuk mode home screen-nya kita bisa atur. Kalau kalian mungkin tidak suka gunakan 2 jari, bisa ganti wallpaper, icon ganti juga, bisa widget dan layout dia, transisi dan lainnya. Kalau yang ini, kalau kalian lihat, dia ada 2 mode, mode standar dan mode laci. Kalau laci itu dia bisa di scroll ke atas untuk membuka menu, semua menu. Biasanya setiap pengguna baru pasti setting mode layar awalnya itu. Kemudian pengisian icon otomatis diaktifkan supaya setiap kita ngapus aplikasi dia ngisi di tempat yang kosong. Kemudian ketuk 2 kali untuk menyalakan layar dan mematikan layar.
Di sini juga ada, ketuk 2 kali untuk membangun dan mematikan layar. Kemudian jangan lupa aktifkan yang ini di bagian pengelola tugas baru. Nah, yang ini tampilkan informasi RAM. Diaktifkan supaya kita bisa melihat RAM yang di sini. Sisa RAM sama sisa yang tersedia. Jadi seperti itu. Kemudian kalian bisa setting layar mati otomatisnya di bagian pengaturan, di layar dan kecerahan, dan di sini ada layar mati otomatis. Nah, silakan di setting saja mau 1 menit atau 2 menit, biasanya bawaannya 30 detik saja. Kemudian kalian matikan getar yang kalian pas ngetuk tombol navigasi, itu ada haptic. Nah, di sini di suara dan getaran bisa kalian pilih bagian haptic dan nada. Nah, yang ini kalian matikan, dan ini bunyi-bunyinya juga bisa kalian pilih mau dihidupkan atau dimatikan. Selain itu, kalian bisa juga setting bilah navigasi di sini di notifikasi dan bilah status. Nah, pilih bilah status, kemudian kalian lihat presentasi baterainya, silahkan diatur mau ditampilkan atau tidak. Gayanya bisa kita pilih, dan kecepatan jaringan silahkan diaktifkan. Kemudian yang paling penting ya ini pengamanan HP kita di bagian kata sandi dan keamanan. Nah, kunci layar ini diaktifkan supaya bisa mengamankan HP kita dari dibuka orang lain, baik pakai PIN, password ataupun pola. Kemudian kalau kalian ingin lebih aman, aktifkan kata sandi privasi. Dia berfungsi untuk kunci aplikasi sama kunci file. Selanjutnya kalian bisa lihat di bagian informasi baterai atau menu baterai. Terus pilih pengaturan lanjutan. Nah, ya ini pengamanan baterainya. Jadi kita bisa lihat pengisian daya malam hari yang dioptimalkan. Jadi kalau kita lagi tidur sambil mengisi daya, nah baterai kita akan aman karena dia mengisi secara pelan-pelan, bukan fast charging. Selanjutnya kalau kalian yang lihat di menu ini fitur khusus, nah dia ada menu layar belah pakai perintah 3 jari. Di sini aktifkan. Kemudian bilah samping cerdas, di sini letak menunya. Nah, dia bilah samping cerdas aktif. Untuk ngatur menunya itu biasanya dari sini juga. Nah, biasanya ada tombol edit. Kemudian ada menu yang namanya di sini yang sering diubah atau di custom di bagian pengaturan sistem. Kayak lihat di bagian navigasi sistem, ada sebagian pengguna Oppo dia lebih sering tidak pakai tombol navigasi yang di bawah ini, jadi pilih yang gestur. Nah, bisa kalian hilang, atau bisa juga pakai tombol kalau ingin menampilkan. Kemudian kalau kalian sering matikan daya terus muncul Google, itu di sini di bagian, nah ya ini tombol daya. Silakan pilih ini, lalu kalian kalau settingannya pilih yang asisten suara, pilih ke tombol menu. Jadi setiap kita tekan tombol power dia muncul menu matikan daya. Jangan lupa kalau kalian ingin mengaktifkan bola asisten di sini. Nah, yang ini bola asisten itu seperti tombol di iPhone yang assertive touch. Dia ada pintasan. Dia bisa diatur menu-menu yang tampil. Misalnya kita mau ganti yang layar kunci ini ke menu yang lain. Nah, silakan dipilih. Itu saja beberapa settingan wajib dari HP Oppo.